Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menetaskan telur puyuh. Dan di sini saya akan memberikan ciri-ciri ataupun contoh telur puyuh yang bagus untuk ditetaskan ataupun yang tidak bagus untuk ditetaskan. Nah, ini saya spesialkan buat teman-teman yang dari Malaysia kemarin yang sempat WA saya bertanya, katanya telur puyuhnya banyak yang tidak menetas. Nah, mungkin faktor-faktor seperti ini juga perlu dipertimbangkan ya teman-teman. Jangan asal telur yang hasil dari perkawinan itu langsung ditetaskan, itu jangan ya, karena itu bukan jaminan anggapan teman-teman setelah dikawin itu bisa menetas semua, itu tidak ya. Tapi ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan telur puyuh itu bisa menetas ataupun tidak. Karena faktor-faktor yang lain juga banyak sekali ya yang mempengaruhi antara telur puyuhnya itu menetas ataupun tidak. Mungkin secara teknis mungkin juga berpengaruh, itu adalah dari suhu yang teman-teman setting di suhu berapa misalkan, itu juga harus sesuai. Kalau tidak sesuai ya itu telur puyuhnya juga tidak akan menetas. Nah, mungkin kalau secara non teknis itu mungkin dari segi telur puyuhnya teman-teman, karena telur puyuh itu sendiri juga harus kita pilah antara yang mana yang bagus untuk ditetaskan ataupun yang tidak bagus untuk ditetaskan. Teman-teman juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti hasil tetasan dari telur puyuh yang teman-teman tetaskan itu daya tetasnya lebih besar dan juga lebih maksimal, karena sudah mempertimbangkan beberapa faktor yang wajib diperhatikan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman pemula ya yang belum tahu bagaimana cara membedakannya yang bagus untuk ditetaskan atau tidak. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya bagaimana cara membedakannya. Oke, langsung tanpa berlama-lama ya, ini saya coba contohkan mana yang bagus ataupun tidak untuk ditetaskan. Nah, ini yang pertama yang bagus untuk ditetaskan itu yang bentuknya seperti ini ya teman-teman. Bentuknya itu bulat tapi tidak bulat lonjong seperti oval. Jadi bulatnya itu bulat biasa seperti ini ya teman-teman. Kalau yang bulat seperti oval itu sebaiknya tidak usah ditetaskan. Karena apa? Karena untuk daya tetasnya itu lebih rendah. Ataupun misalkan itu pun menetas, itu biasanya kemungkinan besar itu jantan ya teman-teman. Saya katakan lagi, kemungkinan besar itu jantan, meskipun tidak semuanya jantan ya. Itu hanya kemungkinan besar, kemungkinan betinanya juga bisa, tapi kemungkinan besarnya itu jantan, karena saya sudah membuktikan sendiri, sudah mencoba bagaimana cara membedakannya. Tapi mungkin kalau teman-teman penasaran dari hasil tetasan telur yang berbentuk oval, mungkin bisa mencoba beberapa telur terlebih dahulu ya. Mungkin hasil tetasnya bagaimana, terus nantinya kalau menetas jantan atau betina nanti bisa teman-teman contohkan terlebih dahulu. Nah, ini juga berbentuk bulat ya, meskipun ini agak lonjong seperti oval, tapi kalau yang seperti ini menurut saya juga masih bagus teman-teman, asalkan tidak yang terlalu lonjong sekali seperti oval, itu tidak bagus menurut saya. Kalau bentuk ovalnya seperti ini mungkin menurut saya masih bagus-bagus saja ya untuk daya tetasnya, dan untuk kemungkinan betinanya juga masih besar, peluangnya masih besar seperti itu ya teman-teman. Ya, mungkin coba-coba tidak apa-apa ya teman-teman menetaskan beberapa telur yang berbentuk oval, tapi kalau menurut saya setelah saya
intinya sudah mempertimbangkan, sudah saya cek hasilnya bagaimana. Itu memang kalau yang berbentuk oval itu hasilnya kurang bagus. Kemungkinan besarnya itu kalaupun menetas itu pun juga banyak yang jantan, seperti itu ya teman-teman. Nah ini yang seperti ini juga tidak bagus untuk ditetaskan. Saya contohkan lagi, ini adalah telur yang ukurannya agak kecil teman-teman. Jadi telur puyuh yang ukurannya agak kecil seperti ini itu jangan ditetaskan, karena ukuran kecil yang seperti ini itu tidak mau menetas. Ataupun yang ukurannya terlalu besar ya teman-teman, dari ukuran normal telur puyuh itu juga tidak mau menetas. Jadi telur puyuh yang terlalu kecil ataupun yang terlalu besar itu tidak usah ditetaskan, karena untuk daya tetasnya itu sangat kecil ataupun sangat rendah, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya ini saya contohkan lagi, ini masih yang tidak bagus untuk ditetaskan ya teman-teman. Nah seperti ini ada kotorannya sedikit. Ini kalau bisa itu harus dibersihkan ya teman-teman, atau dilap ataupun bagaimana, intinya harus dibuang dari cangkang telurnya, karena bisa mempengaruhi tingkat peluang menetas atau tidaknya, itu sangat berpengaruh. Kalau telurnya kotor seperti ini biasanya itu tidak mau menetas, tapi kalau masih sedikit seperti ini sih masih aman. Nah yang seperti ini teman-teman, ini kan terlalu banyak kotorannya ya ini. Nah seperti ini itu tidak usah ditetaskan, karena ukurannya itu terlalu banyak kotoran menurut saya, seperti itu tidak mau menetas. Nah itu beberapa tips dari saya bagaimana cara memilih antara telur puyuh yang bagus ditetaskan dan juga yang tidak bagus ditetaskan. Ini sudah saya pilih beberapa telur yang sudah siap saya tetaskan. Ini posisinya miring semua ya, satu arah, supaya nantinya pada proses pembalikannya itu lebih mudah, karena tinggal membalikkan satu arah, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan seputar dunia perpuyuhan, mungkin bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman, nanti saya jawab di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.